Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbicara berkaitan dengan topik konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Tetapi sebelum masuk ke konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, kita pahami dulu terkait dengan pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang dirangkai dari dua pernyataan tunggal atau lebih sehingga dengan menggunakan kata hubung sehingga membentuk sebuah pernyataan majemuk. Kata hubungnya itu bisa dan, tak lambangnya seperti ini, lalu bisa atau seperti ini, seperti huruf V, atau bisa juga jika maka itu arah panah begini ya. Lalu di sini tidak pisah seperti ini teman-teman, tetapi nyambung. Atau jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu artinya kita ada dua arah, arah ke kanan dan juga arah ke kiri. Itu yang disebut dengan biimplikasi. Lalu nanti yang jika maka itu implikasi, kemudian atau itu disjungsi, dan itu konjungsi. Gitu. Coba kita mulai yang pertama dengan konjungsi ya. Konjungsi itu artinya apa? Pernyataan majemuk yang dengan kata hubung dan. Dan di sini simbolnya ini seperti ini ya. Ke bawah hadap V tapi hadap ke bawah. Dan ini sebetulnya tidak melayang. Nanti jika teman-teman menulis silahkan ditulis V-nya ini tidak melayang begitu ya. Lalu V ini menghadap bawah ini melambangkan dari konjungsi dan begitu ya. Ada di antara pernyataan A dan B. Contohnya adalah begini. A itu sebuah pernyataan dengan berbunyi 7 adalah bilangan prima. Ini pernyataan tunggal. Lalu B, 7 adalah bilangan genap. Ini juga pernyataan tunggal. Dua pernyataan ini digabungkan menjadi pernyataan gabungan atau pernyataan majemuk, yaitu konjungsi A dan B. 7 adalah bilangan prima dan 7 adalah bilangan genap. Boleh juga kita menuliskan 7 adalah bilangan prima dan genap. Boleh ya. Lalu di sini ada tabel kebenaran. Kalau Anda melihat video sebelumnya, di video sebelumnya Anda bisa melihat di situ bahwa tabel kebenaran pada sebuah pernyataan begitu. Tabel kebenaran pada sebuah pernyataan untuk negasi. Nah, sebuah pernyataan itu hanya ada dua kemungkinan, teman-teman, yaitu bernilai apa? Benar dan salah saja. Semoga masih ingat ya. Nah, kalau di konjungsi itu kita karena ini sebuah pernyataan majemuk, itu kan boleh dua pernyataan atau lebih ya. Boleh AB, dua pernyataan atau boleh ABC, boleh juga begitu ya. Nah, kita pilih di sini dua pernyataan saja. Kalau dua pernyataan, maka berapa kemungkinan kebenarannya? Nah, ingat di sini tabel kebenaran, ini pernyataan itu simbolnya huruf kecil, sedangkan kebenarannya simbolnya huruf besar. Karena di sini huruf besar, ini menunjukkan kebenarannya. Sekarang kita lihat pernyataan A dengan B. Karena dua, berarti kemungkinannya apa? Ya, kemungkinan yang pertama itu adalah pernyataan pertama bernilai benar. Pernyataan kedua juga bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua bernilai salah. Kemungkinan yang ketiga adalah pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar. Kemungkinan lagi yang keempat adalah dua-duanya bernilai salah. Ada tidak kemungkinan yang kelima? Tidak ada ya, karena sudah lengkap di sini benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain begitu. Lalu kalau nanti pernyataannya ada tiga ya kita buat lagi tabelnya
bertambah lagi begitu ya. Tetapi untuk saat ini, untuk kesempatan ini hanya 2 pernyataan saja. Baik, bagaimana untuk A dan B, konjungsi A dan B? Kita lihat bersama ya. Jika itu pernyataan A dan B itu bernilai benar dengan benar, maka kedua-duanya benar. Mungkin bisa dibantu dengan ciri sederhana. Saya dan kamu mewakili lomba bernyanyi tingkat kecamatan. Pernyataan yang pertama, saya mewakili lomba bernyanyi tingkat kecamatan. Kamu mewakili lomba bernyanyi tingkat kecamatan. Itu artinya apa? Artinya saya dan kamu begitu ya. Tidak bisa salah satu begitu. Harus kedua-duanya. Saya nggak bisa sendirian karena di situ ada kata hubung dan ya. Karena kata hubung dan artinya saya mewakili betul, kamu juga mewakili dua-duanya betul, maka bernilai benar. Saya dan kamu mewakili lomba bernyanyi tingkat kecamatan. Maka benar itu, konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua-duanya itu bernilai benar. Nah, kalau salah satunya bernilai salah bagaimana? Kalau ada salah satu bernilai salah, maka akan bernilai salah. Jadi tabel kebenarannya adalah akan bernilai salah jika salah satu sudah bernilai salah. Karena tidak dua-duanya begitu ya. Karena namanya dan, kata hubung dan itu harus kedua-duanya begitu ya. Itu. Contoh di sini, 7 adalah bilangan prima. Apakah betul 7 bilangan prima? Betul ya, pernyataan ini bernilai benar. Lalu pernyataan yang B, 7 adalah bilangan genap. Apakah betul 7 bilangan genap? Ya, salah ya, karena 7 bilangan ganjil. Maka pernyataan di sini bernilai salah. Karena bernilai pernyataan bernama benar, kedua salah satu sudah bernilai salah, maka pernyataan yang ini bernilai apa? Salah. 7 adalah bilangan prima dan genap. Apakah betul 7 itu bilangan prima dan genap? Ya, primanya benar, tapi kan genapnya salah. Berarti di sini 7 adalah bilangan prima dan genap. Pernyataan ini bernilai salah. Begitu. Maka di tabel kebenarannya benar dan salah itu akan bernilai salah. Tabel kebenaran ini akan teman-teman gunakan sehingga silahkan nanti sedikit diingat. Mungkin cara mengingatnya itu bisa disimpulkan sendiri atau bisa juga menggunakan kata di sini bernilai benar jika komponen kedua-duanya bernilai benar. Misalnya begitu supaya mudah mengingat begitu ya. Itu. Atau mau bernilai salah jika ada salah satu bernilai salah. Begitu juga boleh. Silahkan saja ya. Oke ya. Baik, silahkan memilih yang mana. Saya memberi tanda merah di sini maknanya adalah supaya mudah. Lebih mudah yang bernilai benar jika dua-duanya benar. Begitu. Karena nanti ada disjungsi, ada implikasi, dan juga ada biimplikasi. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Saya lanjutkan ke disjungsi. Ingat, tadi disjungsi itu kata yang dihubungkan dengan atau. Pernyataan majemuk ini disebut dengan disjungsi, yaitu dari dua pernyataan tunggal yang disebut dengan disjung-disjung gitu ya, alternatif. Itu. Nah, disjungsi ini ada dua kemungkinan, teman-teman. Yang pertama adalah disjungsi inklusif, dibedakan atas disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif dan eksklusif itu apa bedanya? Ada sumber yang hanya menuliskan inklusif saja, tidak apa-apa, karena memang nanti yang akan kita gunakan yang inklusif. Tetapi jika teman-teman menemukan dua sumber, yaitu menuliskan dua-dua ini, kedua-duanya, yaitu inklusif dan eksklusif, baik yang kita pilih hanya yang inklusif. Apa sih bedanya? Baik, kita perlu tahu juga ya, teman-teman. Mari kita perhatikan. Di sini ada dua arti, teman-teman. Yang pertama itu inklusif dulu.
atau yang inklusif. Lalu yang kedua atau yang eksklusif. Yang inklusif itu artinya salah satu atau kedua-duanya. Kata atau itu kan punya dua makna ya, teman-teman ya. Misalnya saya atau kamu yang akan berangkat mengikuti lomba bernyanyi. Kalau dan tadi harus kedua-duanya, tetapi karena atau bisa saja hanya saya saja yang mewakili lomba, atau hanya Anda saja yang mewakili lomba, atau kita berdua ikut lomba, begitu. Itu makna dari inklusif. Misalnya lagi contohnya di sini bisa kita lihat teman-teman, ia sedang bercerita atau ia sedang memberi pelajaran. Makna jika ini inklusif adalah bisa salah satu, bisa saja ia sedang bercerita atau ia sedang memberi pelajaran. Ya, jadi bisa salah satu atau bisa kedua-duanya teman-teman. Bisa saja dia itu bercerita sambil memberi pelajaran. Itu makna dari inklusif. Jadi bisa kedua-duanya. Tetapi berbeda dengan pernyataan eksklusif teman-teman ya. Kalau eksklusif itu simbolnya V ke atas, tapi dikasih strip di bawahnya. Kalau yang inklusif tadi V ke atas begitu ya. Tapi nggak ada strip di bawahnya. Nah, yang eksklusif itu menyatakan hanya salah satu aja, tapi tidak bisa kedua-duanya. Jadi atau di sini hanya salah satu, nggak bisa dua-duanya. Contohnya apa, teman-teman? Apa contohnya? Coba kita lihat di sini ya. Contohnya ini, coba sambil dibaca di sini ya. Contohnya adalah seorang guru yang marah di kelas, lalu dia mengatakan, saya yang keluar atau Anda yang keluar dari kelas. Guru itu mengatakan begitu. Itu maknanya apa? Apakah maknanya saya yang keluar, atau gurunya yang keluar, atau muridnya yang keluar, atau guru dan murid? Makna dari kalimat di situ sebetulnya tidak dua-duanya, tidak guru dan murid bersamaan keluar, tidak. Tetapi hanya saya guru yang keluar, atau Anda murid yang keluar, begitu. Nah, itulah yang disebut dengan eksklusif, teman-teman. Dengan tanda lambang V ke atas, lalu diberi garis di bawahnya. Jadi yang maksud makna kalimat itu adalah ya hanya gurunya saja yang keluar atau muridnya. Nggak bisa dua-duanya ayo kita keluar bersama. Enggak ya, begitu. Itu. Jadi ada dua macam. Nah, dari dua macam itu sebetulnya masing-masing punya tabel kebenaran sendiri-sendiri, teman-teman ya. Ini yang eksklusif, tandanya V di strip di bawahnya. Lalu kalau yang inklusif V tanpa ada garis di bawahnya. Coba kita lihat bersama ya contohnya ya. Aku tinggal di Indonesia. Aku belajar bahasa Inggris sejak SMP. Inklusif. Bisa salah satu atau kedua-duanya. Kalau ini kita gabungkan menjadi pernyataan, saya tinggal di Indonesia atau belajar bahasa Inggris sejak SMP. Ya betul, saya tinggal di Indonesia. Betul, saya tinggal di Indonesia. Saya bisa itu bernilai, bisa pernyataan itu sendirian juga bisa bahwa saya tinggal di Indonesia saja. Tetapi saya tidak belajar bahasa Inggris waktu SMP, bisa juga. Atau saya tidak tinggal di Indonesia, tetapi saya belajar bahasa Inggris sejak SMP, begitu bisa juga. Atau dua-duanya, saya itu tinggal di Indonesia, saya juga belajar bahasa Inggris, begitu. Sejak SMP. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Maka tabel kebenarannya akan bernilai benar, jika dua-duanya ini benar, maka benar. Kalau yang pertama benar, tinggal di Indonesia benar, saya juga belajar bahasa Inggris, dua-duanya benar. Tapi kalaupun salah satunya bernilai salah, bahasa Inggris saya tidak belajar bahasa Inggris sejak SMP, ataupun saya tidak tinggal di Indonesia, nggak masalah. Pernyataan ini pun juga dibenarkan. Ya nggak ya? Salah satu saja yang benar nggak masalah begitu ya. Karena kan atau pilihan, beda dengan dan konjungsi. Kalau konjungsi tadi harus kedua-duanya. Karena ini pilihan maka tidak masalah.
bahwa hanya salah satu saja begitu. Maka pernyataan ini bernilai benar ketika dua-duanya benar atau hanya salah satu saja yang bernilai benar. Akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Bahwa dia tidak tinggal di Indonesia dan dia juga tidak belajar bahasa Inggris di SMP begitu. Artinya dua-dua pernyataan ini salah. Kedua-duanya salah ya otomatis bernilai salah. Nah, itulah disjungsi inklusif. Berbeda dengan eksklusif. Eksklusif itu kan tadi kita udah contohnya ada ya. Saya yang keluar atau Anda yang keluar. Ada contoh yang lain mungkin bisa membantu kita. Misalnya, aku lahir di Surabaya. Kemudian pernyataan kedua, aku lahir di Bandung. Dua pernyataan ini digabungkan menjadi disjungsi eksklusif, aku lahir di Surabaya atau di Bandung. Apakah ada kemungkinan orang itu lahir di dua tempat? Tidak ya, kita harus memilih. Aku itu lahir di Surabaya saja atau aku lahir di Bandung saja. Tidak mungkin saya itu lahir di Surabaya dan Bandung. Nah, ini kan. Maka pernyataan ini agak sedikit berbeda tabel kebenarannya. Berbedanya di mana? Ketika dua pernyataan itu bernilai salah, dia tetap salah. Tetapi ketika dua pernyataan ini benar, ini juga benar, maka dia akan bernilai salah. Karena tidak mungkin ada satu orang lahir di dua tempat, dua kota yang berbeda. Itu ya, maka simbolnya adalah V menghadap ke atas diberi tanda strip. Nah, disjungsi eksklusif ini tidak kita gunakan, tetapi yang kita gunakan adalah yang inklusif. Karena di sini memiliki pengertian salah satu atau dua-duanya dipakai begitu ya. Atau itu kan memaknai bahwa salah satu saja atau bisa kedua-duanya. Maka kita gunakan tabel kebenaran di sini. Nah, untuk mengingat, ingat di sini tabel kebenaran dari dua pernyataan, berapa kemungkinan kebenarannya? Ada 4 ya, karena pernyataannya P dan Q. Benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Tadi sudah kita bicarakan ini, lalu kita boleh simpulkan teman-teman bahwa yang namanya disjungsi inklusif itu adalah bernilai salah jika dua-duanya salah. Ini ya. Tapi teman-teman kalau mau menyimpulkan yang lain boleh ya. Yang lain misalnya bernilai benar apabila sedikit satu komponennya bernilai benar juga boleh. Tapi kalau saya kok lebih mudah ya bernilai salah jika dua-duanya salah. Kalau konjungsi tadi bernilai benar jika dua-duanya wajib benar begitu ya. Itu. Jadi ini yang kita gunakan. Baik, kalau begitu saya lanjutkan yang ke implikasi teman-teman. Implikasi itu apa? Implikasi itu dihubungkan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika maka, jika apa maka apa. Maka kata hubungnya adalah ini, panah menghadap pada satu arah. Pernyataan P itu disebut dengan antecedent. Adalah syarat. Lalu pernyataan Q itu konsekuen, akibat. Jadi syarat yang mengakibatkan. Antecedent itu adalah hipotesis. Jadi hipotesis lalu kesimpulan itu adalah Q. Jadi misalnya jika hari ini hujan, maka saya akan bawa payung. Hipotesis saya atau pertanyaan awal saya, rumusan masalah saya yang pertama atau pertanyaan saya, rumusan saya, jika hari ini hujan, saya berasumsi bahwa kalau hari ini hujan, maka kesimpulannya maka saya akan bawa payung begitu ya. Akibatnya saya membawa payung begitu. Jadi ini adalah pernyataan bersyarat kontradisional gitu ya. Oke, baik. Tabel kebenarannya kita lihat bersama. P dengan Q. P itu misalnya segitiga ABC sama kaki. Lalu Q segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. Maka kita bisa implikasikan. Jika segitiga ABC sama kaki, maka
segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. Segitiga sama kaki ini, maka segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. P maka Q. P maka Q. Jika segitiga ABC punya sama kaki, maka segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. P itu bernilai benar, jadi seandainya segitiga ABC itu betul-betul sama kaki, maka dia akan bernilai benar. Jadi seandainya ada gambar begitu ya, atau seandainya ABC itu adalah sama kaki dan dia bernilai benar, maka benar. Lalu maka segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama, mengakibatkan segitiga ABC itu, jadi ini hipotesisnya, ini pernyataan pertamanya, maka menyebabkan berakibat bahwa segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. Betul ya? Kalau segitiga sama kaki itu, maka sudutnya sama, dua sudut yang sama besar begitu. Maka pernyataan ini benar. Sehingga implikasi itu dua pernyataan P maka Q, pernyataan hipotesis atau pernyataan awalnya begitu ya alasannya, lalu mengakibatkan kesimpulannya juga benar. Jadi kalau dia benar maka bernilai benar begitu. Baik, kemudian kalau misalnya P maka Q itu bernilai benar dan salah, menyebabkan ini kesimpulannya juga bernilai salah begitu. Lalu jika itu pernyataan bernilai salah, pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, maka bernilai benar. Jika pernyataan pertamanya salah, kedua salah, akan tetap bernilai benar begitu ya, bahwa yang disimpulkan dari argumen itu bernilai salah begitu. Dari hipotesisnya salah, lalu kesimpulannya salah, maka itu juga bernilai benar. Jadi akan bernilai salah jika hipotesisnya itu benar, tetapi kesimpulannya salah. Maka bernilai salah begitu. Itu ya. Jadi kita bisa mengingat tabel implikasi dengan bernilai salah jika benar salah. Atau teman-teman punya kesimpulan yang lain silahkan saja begitu. Ya, kalau kita punya pernyataan hipotesis bernilai benar, kemudian kesimpulannya sudah salah ya berarti pasti akan bernilai salah begitu ya. Itu. Baik. Kita lanjutkan dengan ada istilah konvers, invers, dan kontraposisi teman-teman. Ini hanya berlaku pada implikasi. Kenapa? Karena implikasi ini, karena memang ini hanya untuk implikasi. Jadi kalau konvers itu implikasi di mana Q dan P nilai pernyataannya ditukar. Jadi Q-nya di depan, P-nya di belakang. Inverse itu adalah implikasi tetapi dinegasikan. Coba lihat di sini gambar simbolnya ya, dikasih tanda negasi begitu ya. Lalu kalau kontraposisi itu adalah tukaran tempat, P-nya ke belakang, Q-nya ke depan dan dinegasikan. Begitu ya. Baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya implikasi ini ya, kita punya ini. Kita ambil contoh dari di sini tadi. Coba kita ambil contoh. Nah, ini teman-teman, coba kita lihat bersama di sini. Jika segitiga ABC simbolnya ini ketinggalan, saya ambil dulu simbolnya. Karena tidak otomatis ya teman-teman ya, maka saya harus
Copy dulu. Oke, baik. Nah, ini teman-teman. Nah, contohnya di sini misalnya P maka Q, jika segitiga ABC sama kaki, maka segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama. Kalau konversinya berarti bagaimana? Berarti ini duluan ya, Q-nya duluan ya. Segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama, maka jika segitiga ABC mempunyai dua sudut yang sama, maka segitiga ABC sama kaki. Itu konversinya. Kalau inversnya ini tinggal dinegasikan saja. Jika segitiga ABC tidak sama kaki, maka segitiga ABC tidak mempunyai dua sudut yang sama. Tinggal dinegasikan. Tapi kalau kontraposisi, ditukaran dulu ya, tukar tempat dulu. Jadi Q-nya dulu. Segitiga ABC tidak mempunyai negasi, tidak mempunyai dua sudut yang sama, maka gitu ya, jika segitiga ABC tidak mempunyai dua sudut yang sama, maka segitiga ABC tidak sama kaki. Ya, negasikan juga. Begitu ya contohnya. Oke, saya lanjutkan ke implikasi. Implikasi adalah pernyataan yang dibentuk oleh dua komponen, yaitu P dan Q. Dua pernyataan, lalu diimplikasi itu lambangnya dua arah, teman-teman, ke kanan dan ke kiri. Dan mempunyai arti P maka Q, dan Q maka P. Dan begitu. Maknanya apa? Coba kita lihat di sini sebentar. Diimplikasi itu dua arah, P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Ini lambangnya seperti ini. Jika dan hanya jika P syarat perlu dan cukup bagi Q, Q syarat perlu dan cukup bagi P. Jadi ini ya. Syarat perlu dan cukup bagi Q, P syarat perlu dan cukup bagi Q, Q syarat perlu dan cukup bagi P. Begitu ya. P maka Q dan Q maka P. Lalu bagaimana bisa menimbulkan tabel kebenaran seperti ini? Tabel kebenaran ini diperoleh dari pernyataan ini, teman-teman. Begini. Jadi selanjutnya sebagai konsekuensi logisnya, P diimplikasi, P jika dan hanya jika Q akan mempunyai nilai kebenaran yang benar hanya jika P maka Q dan Q maka P kedua-duanya bernilai benar. Sedangkan sudah Anda ketahui bahwa implikasi P maka Q dan Q maka P kedua-duanya benar jika P benar dan Q benar atau P salah dan Q salah. Sedangkan dalam keadaan lainnya tidak mungkin. Sebab jika P dan Q nilai kebenarannya tidak sama, maka tidak saling dapat menyimpulkan tidak akan saling menyimpulkan, berarti kedua-duanya tidak akan benar. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya adalah saya mulai dari tabel kebenarannya dulu, bahwa kalau diimplikasi itu bernilai benar jika dua pernyataan P dan Q di sini bernilai benar. Akan bernilai salah jika itu benar salah, salah benar, itu bernilai salah. Jadi bernilai benarnya itu bila dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nah, untuk pembuktian ini kita bisa menggunakan implikasi, begitu maksudnya. Implikasi karena ini adalah diimplikasi, itu adalah gabungan atau konjungsi dan P maka Q dan Q maka P. Jadi ini akan bernilai benar kalau P dan Q-nya benar, teman-teman. Jadi ingat di dalam implikasi ya kan bernilai benar jika benar-benar. Gitu ya. Nah, maka ini akan bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar. P-nya benar, Q-nya benar dan Q benar, P benar. Artinya apa? Implikasi dari P dan Q ini bernilai benar. Implikasi dari Q dan P itu bernilai benar juga. Karena dihubungkan oleh dan, konjungsi itu akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Maka ini akan bernilai benar jika
Ini juga benar, implikasi P Q benar, implikasi Q dan Q P di sini juga benar, bernilai benar. Nah, sedangkan Anda ketahui dua-duanya bernilai benar. Jadi P, Q benar. Ya betul ya, kalau P dan Q-nya ini benar kan otomatis implikasinya benar. Q-nya benar, benar juga otomatis benar kan. Atau bernilai salah dan salah. Maksudnya apa? Ingat, implikasi kalau dia salah, maka salah nilainya apa? Benar kan? Ingat tabelnya di sini, salah dan maka salah juga bernilai benar. Nah, di sini maksudnya karena ini salah maka salah bernilai benar, ini salah maka salah ini juga bernilai benar. Karena konjungsi benar dan benar, maka bernilai benar. Maka ini menimbulkan tabel kebenaran pada biimplikasi salah-salah menjadi benar begitu. Itu ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa yang namanya tabel kebenaran untuk biimplikasi adalah dua-duanya bernilai benar. P dan Q-nya ya, pernyataannya ya, bukan implikasinya ya, pernyataannya dua-duanya salah. Kenapa? Karena pernyataan ini kalau diimplikasikan P maka Q, benar maka benar, itu bernilai benar. Q maka P bernilai benar, maka nilainya benar. Begitupun salah maka salah akan bernilai benar implikasinya. Salah maka salah juga benar, maka benar dan benar bernilai benar. Begitu. Oke, baik, silakan nanti bisa disimpulkan sendiri. Contohnya di sini saya mahasiswa PGSD jika dan hanya jika saya mencintai anak-anak. Saya mahasiswa PGSD maka saya mencintai anak-anak. Saya mencintai anak-anak maka saya mahasiswa PGSD. Nah, silakan nanti bisa dilihat kembali. Terima kasih.